اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tema-tema selanjutnya, di mana kita membahas masih tentang proses seputar entitas kehidupan, Bashar, Adam dan Insan. Pada tema yang lalu kita sudah mengetahui tentang proses mengenai al-bashar, Adam. Namun di dalam proses ini perlu juga kita pahami bahwa kita sudah tahu tidak ada satu informasi pun Allah memberitakan lokasi tentang proses ini. Apakah ini prosesnya, yang jelas prosesnya mulai di air, apakah di darat, apakah di laut, apakah di tengah gurun, apakah di hutan, atau apakah di langit. Ini Allah belum memberikan informasi apa-apa. Nah, setelah itu kita paham juga Allah mengajarkan asma, dan Allah di surah Al-Baqarah ayat 35 itu Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu beserta pasanganmu, zauj. Di sini Allah juga tidak pernah menamakan zauj Adam itu adalah Hawa. Jadi Allah menyuruh tinggal di jannah. Nah, kata jannah ini kita terjemahkan dan kita maknakanlah di dalam bahasa Indonesia menjadi surga. Nah, sekarang kita pengen melihat kalau begitu bagaimana penggunaan kata surga, kata jannah di dalam Al-Quran. Apakah kata surga ini semua makna yang digunakan Allah adalah maksudnya surga yang ada di luar bumi ini, yang selama ini kita pahami, di mana Adam dulu tinggal di sana, kemudian diturunkan Allah ke dunia ini. Ditambah lagi kita mendengar cerita, satu diturunkan di India, ada satu diturunkan di tempat di mana, dan ketemulah kedua orang ini di Jabal Rahmah. Inilah yang kita dengar. Artinya intinya yang kita dengar, yang kita pahami bahwa surga itu letaknya di luar dunia, di mana di sanalah Adam berasal. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas dalam kesempatan ini. Bagaimana hubungan antara Adam dengan jannah yang kita katakan tadi. Kalau kita lihat penggunaan kata di dalam Al-Quran, kata jannah ini berasal dari kata dasar janana. Janana ini artinya tertutup, tersembunyi, tidak tampak. Makna awal daripada jannah. Nah, makna menutup, tersembunyi ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-An'am ayat 76. Pada waktu itu Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang sedang mencari eksistensi Allah. Di situ Allah memfirmankan, falamma janna alaihil lail. Nah, dikatakan di situ ketika falamma janna alaihil lail, ketika siang menutupi malam. Nah, disinilah kata janana digunakan. Itu kalau kita lihat dari kata janana yang pertama, dan dari sinilah muncul turunan-turunannya dari kata janana ini, sehingga makhluk yang tidak kelihatan itu kita kenal dengan nama jin.
al-jin, dari kata al-jin, al-jinnun. Jin adalah, kenapa disebut jin? Karena dia tidak kelihatan. Nah, dari sini juga muncul orang yang rusak perangkat kesadarannya disebut majnun, gila. Artinya tertutup akalnya. Ini maknanya yang pertama. Yang kedua, kata jannah juga dikatakan dalam makna kebun. Nah, dalam makna kebun ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Isra 91, au takuna laka jannah. Jadi Allah mengatakan, ataukah engkau menjadikan kebun-kebun. Kebun apa? Min nakhili wa inab. Apakah kebun-kebun anggur dan kurma itu kamu yang menjadikannya? Nah, di sini makna jannah diartikan kebun. Ada juga Allah menggunakan kata jannah. Jannah ini dia bermakna juga taman. Ini dapat kita lihat misalnya di surah Asy-Syu'ara 57. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa Fir'aun dan CS-nya dan kawan-kawannya itu dan kaumnya itu Allah usir, Allah keluarkan dari jannah. Wa akhrajnahum min jannatin. Dikeluarkan dari jannah dan dari taman-taman air mereka. Nah, ini Allah menggunakan juga jannah. Nah, demikian juga ketika Allah menginformasikan, hai Adam, tinggallah kamu di surga, di jannah, yang kita katakan surga tadi. Misalnya kita lihat di surah At-Taha ayat 117 sampai 119. Nah, di sini Allah menceritakan keadaan surga Adam. Keadaan surga Adam. Ada katakan Allah mengatakan kepada Adam, faqulna, kami katakan kepada Adam, ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Hai Adam, sesungguhnya ini yang akan menggoda kamu itu, syaitan yang menggoda kamu itu adalah musuh kamu dan bagi musuh pasanganmu. Fala yahrijannaka minal jannati. Janganlah sampai syaitan itu mengeluarkan kamu dari jannah. Fatashqa, sehingga kamu nanti menjadi celaka. Inna laka alla taju'. Sesungguhnya kamu di dalam jannah itu tidak lapar. La taju' fiha, tidak akan lapar. Wala la taju' fiha, tidak akan lapar. Wala ta'ra, tidak akan, nanti kita bahas, tidak akan kepanasan tapi ditimpa sinar matahari. Nah, terus Allah mengatakan, wa annaka la tazma'u, kamu tidak akan juga la tazma'u, tidak akan juga kelaparan dan kehausan. Wala tadha, dan tidak juga tadha, tidak juga kehausan. Kamu tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang. Wala ta'ra, tidak akan telanjang. Nah, di sini kalau kita lihat, Allah menggambarkan bahwa jannah yang kita katakan surga yang ditempati Adam ini semata-mata menggambarkan sesuatu taman, kebun atau hutan-hutan tropis yang dipenuhi oleh daun-daunan sehingga sinar matahari tidak masuk, penuh juga makanan sehingga dia tidak lapar, penuh juga air sehingga dia tidak kehausan. Nah, ini gambaran-gambaran daripada jannah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kata jannah kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini semata-mata artinya dapat kita simpulkan bahwa penggunaan kata jannah di dalam Al-Quran ini
tidak semata-mata artinya adalah surga yang ada di luar bumi, tapi bisa menggambarkan kebun, bisa menggambarkan daerah-daerah yang tertutup oleh pohon-pepohonan, bisa menggambarkan taman, bisa juga menggambarkan hutan-hutan tropis. Nanti kita lihat hutan-hutan tropis, penggunaan hutan tropis itu kita lihat nanti penggunaan kata ta'ra di dalam ayat itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa jannah itu penggunaannya berbagai macam. Nah, sekarang kalau kita lihat pemahaman kita sampai hari ini bahwa Adam itu tinggal di jannah adalah tinggal di wilayah yang bukan berada di luar bumi ini, bukan berada di bumi ini, tapi berada di luar bumi sehingga dia diturunkan. Artinya kita memahami jannah hanya dengan satu kata, yaitu jannah, surga yang ada di luar bumi yang ditempatkan untuk orang-orang yang beriman nanti. Nah, itu yang kita pahami. Nah, kalau kita ingin melihat ke belakang, kita bisa melihat juga misalnya di dalam penggunaan di dalam Bible. Kata-kata jannah di dalam Bible ini kita kenal dengan kata Firdaus. Firdaus ini berasal dari kata Persia kuno, Paradisa. Itu artinya yang sekarang kalau kita kenal paradise. Nah, biasa kita melihat tulisan paradiso. Nah, ini dia bermakna surga. Di dalam bahasa di dalam bahasa Yunani kita kenal juga dengan paradisos. Nah, di dalam bahasa Yunani dikenal dengan paradisos. Jadi surga inilah yang di dalam pemahaman agama-agama wahyu, agama Abrahamik, bahwa surga inilah yang ada terletak di luar bumi ini. Ini dalam keyakinan baik umat Islam maupun saudara-saudara kita pada ahlul kitab sampai hari ini. Nah, namun kalau kita lihat juga, di dalam perjanjian lama, di mana surga Firdaus ini? Nah, ini ada juga seperti apa yang kita jelaskan di dalam pemahaman Al-Quran tadi. Di sana dikatakan surga Firdaus itu memiliki 4 sungai. Nah, ini ada disebutkan di kitab Kejadian 2 ayat 10-15. Ada 4 sungai. Sungai pertama dinamakan Poison. Sungai kedua dinamakan Gihon yang ada di tanah Kus. Sungai ketiga dinamakan Tigris. Sungai yang keempat itu dinamakan Efrat. Nah, ini semua sungai yang di Firdaus itu katanya dia nanti mengalir dan bermuaranya di 4 sungai ini. Nah, bukankah 4 sungai ini letaknya bukan di langit? Kita tahu bahwa sungai-sungai ini semua letaknya ada di bumi ini, yaitu di Timur Tengah. Nah, ini yang menarik. Nanti kita lihat apakah benar Adam yang selama ini yang kita pahami dia diturunkan dari luar bumi ke bumi, ataukah Adam tinggal di jannah yang ada di bumi ini. Nah, masalah 4 sungai ini tadi, ini menarik lagi gitu. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa yang disampaikan Abi Hurairah, ini termuat di dalam hadis Muslim maupun Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan bahwa di surga itu ada 4 sungai. Di dalam Isra Mi'raj ada juga cerita Rasulullah melihat bayangan sungai ada di surga katanya. Nah, di sana ada 4 sungai. Terus di dalam hadis itu dilanjutkan juga nama-namanya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam hadis. Ada juga mengatakan hadis ini hasan, ada juga mengatakan Muslim mengatakan sahih. Tapi yang jelas Rasulullah mengatakan di surga ada 4 sungai. Satu namanya Sungai Sehan,
yang satu sama namanya Sungai Jihon, yang satu namanya Sungai Nil, yang satu namanya Sungai Efrat. Nah, kalau begitu surga yang ditinggal Adam ini yang ada sungai-sungainya ini, yang di surga ini, informasinya adalah fakta-fakta daripada lokasinya, berarti ini di bumi gitu. Nah, nanti kita akan lihat pada tema selanjutnya apakah benar menurut Al-Qur'an Adam itu diturunkan dari bumi, dari langit dengan Hawa di tempat yang terpisah, kemudian dia bertemu di Jabal Rahmah. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi kesimpulannya, surga, jannah tidak hanya bermakna di dalam penggunaan Al-Quran, tidak hanya bermakna di surga yang untuk orang-orang beriman, tapi bisa bermakna kebun, bisa bermakna taman, bisa bermakna hutan. Saya kira cukup sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.